Halo semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait perwujudan Smart ASN. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tanto Rudianto Prabowo, Sarjana Ekonomi, instansi dari pemerintah Kabupaten Magelang, unit kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, jabatan sebagai verifikator keuangan. Lalu di sini tugas untuk Latsar, saya dari Magelang 24, NDH 25. Sebelum masuk ke Smart ASN, mari kita lihat visi dan misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang. Untuk visi, terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Magelang yang kondusif, demokratis, dan partisipatif. Kemudian untuk misinya yang pertama, mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Yang keempat, mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa. Dan yang kelima, mewujudkan peran lembaga penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kemudian, di sini ada bagian susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang. Badan ini dipimpin oleh seorang kepala badan, kemudian ada 3 bagian. Yang pertama, bagian kesekretariatan, lalu yang kedua bidang kesatuan bangsa, dan yang terakhir itu adalah bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Untuk saya sendiri, saya berada di sekretariatan di bagian subbagian program anggaran dan keuangan dengan posisi sebagai verifikator keuangan. Lalu, untuk layanan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, di sini ada untuk pelayanan penerbitan surat keterangan terdaftarnya partai politik, kemudian penerbitan surat keterangan tercatatnya ormas atau organisasi kemasyarakatan, dan yang ketiga adalah pelayanan penerbitan surat keterangan untuk penelitian, magang, serta KKN. Selanjutnya, tugas dan fungsi saya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang. Di sini saya formasinya sebagai seorang verifikator keuangan, sehingga mungkin tidak banyak saya memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Untuk tugas utama saya yang pertama adalah memastikan setiap laporan keuangan sudah sesuai dengan SOP atau peraturan yang ada. Jadi ketika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan laporan keuangan ke pihak terkait, itu sudah sesuai peraturan. Lalu yang kedua, saya mendapatkan tugas untuk membuat laporan realisasi fisik atau RFK serta laporan evaluasi rencana. Dan yang ketiga, saya di sini juga membantu bidang ketika bidang membutuhkan bantuan bisa terkait keuangan ataupun tidak. Misalkan terkait keuangan, saya akan membantu misalkan dia membutuhkan bantuan untuk pengecekan A2 dan kartu kendali. Lalu ketika mereka membutuhkan bantuan untuk melaksanakan kegiatan, saya juga selalu siap untuk membantu. Dan yang terakhir, saya juga membantu di bagian pelayanan karena pelayanan untuk KKN, magang, dan penelitian ada di bagian sekretariat. Sekarang kita masuk ke dalam Smart ASN. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan capaian tujuan organisasi. Selanjutnya, perwujudan Smart ASN. Sebagai seorang Smart ASN, tentu kita harus memiliki kompetensi berupa menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi digital. Misalkan saja seperti Siaba, di mana ini adalah aplikasi untuk absensi, sehingga kita lebih disiplin lagi menggunakan absensi berdasarkan lokasi serta foto terkini. Yang kedua ada aplikasi SIPD. Ini adalah aplikasi keuangan mencakup mulai dari perencanaan, kemudian penganggaran hingga sampai pelaporan.
Lalu ada lagi aplikasi Epikir. Ini adalah aplikasi untuk masyarakat yang ingin mengajukan izin penelitian, izin magang, serta izin KKN. Kemudian demi mewujudkan Smart ASN, saya akan terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi agar saya selalu siap dan cepat beradaptasi, karena ke depan tentunya akan semakin banyak aplikasi-aplikasi baru sehingga saya bisa memberikan peningkatan kinerja baik untuk saya sendiri maupun untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekian video dari saya. Semoga kita semua bisa selalu menjadi seorang Smart ASN. Sampai jumpa dan terima kasih.